Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu proses dan fase-fase perkembangan. Pembahasan ini akan mencakup beberapa hal utama. 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan memahami perbedaan antara pertumbuhan yang bersifat fisik dan perkembangan yang mencakup aspek yang seperti kognitif, emosional, dan sosial. Pembawaan dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Kita akan mendalami bagaimana faktor bawaan genetik dan lingkungan sekitar, keluarga, sekolah, masyarakat berperan dalam perkembangan siswa. 3. Prinsip-prinsip perkembangan. Ada prinsip-prinsip umum yang harus dipahami terkait dengan perkembangan manusia. Misalnya, perkembangan itu berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. 4. Aspek-aspek perkembangan manusia. Kita akan mempelajari aspek perkembangan yang meliputi fisik, motorik, kognitif, sosial, dan emosional. 5. Fase-fase dan tugas perkembangan. Dalam perkembangan, ada fase-fase yang dilalui oleh setiap individu, serta tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan di tiap fase tersebut. Manfaat mempelajari perkembangan siswa. Akhirnya, kita akan membahas bagaimana pemahaman tentang perkembangan ini sangat bermanfaat untuk guru dan tenaga pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan semangat dan keterbukaan untuk belajar. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan peran kita sebagai pendidik. Bab 2. Proses dan fase-fase perkembangan. A. Misteri manusia adalah topik yang kompleks dan luas, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang masih belum sepenuhnya dipahami. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang beberapa aspek misteri manusia, termasuk asal mula kehidupan, sifat-sifat unik manusia, dan tantangan dalam memahami kehidupan manusia. Asal mula kehidupan manusia. Misteri pembuahan. Asal mula kehidupan manusia tetap merupakan misteri yang belum sepenuhnya dipahami. Pembuahan adalah proses yang sangat kompleks, melibatkan interaksi antara sel-sel jantan dan betina. Namun, secara biologis, bagaimana proses ini berlangsung masih menjadi topik penelitian aktif. Fakultas akal. Manusia memiliki fakultas akal yang unik, yang memungkinkannya menghasilkan pemikiran-pemikiran mengejutkan bagi penalaran umum. Contoh pemikiran seperti God is dead dan bertuhan tanpa agama menunjukkan kemampuan manusia untuk berpikir secara filosofis dan bahkan mengkritik agama. Tantangan dalam memahami kehidupan manusia. Ada 3 hal yang hanya diketahui dan merupakan hak prerogatif Allah SWT, rizki, jodoh, dan ajal. Manusia harus berikhtiar dalam mengejar rizki, tetapi apa yang diterima pada akhir ikhtiar itulah yang menjadi rizki kita. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia penuh dengan misteri yang tidak bisa diprediksi. B. Pertumbuhan dan perkembangan. Tema pertumbuhan dan perkembangan merupakan bagian penting dari kajian dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di sekolah dasar SD. Pemahaman yang mendalam tentang pertumbuhan dan perkembangan membantu pendidik serta orang tua mengoptimalkan potensi anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. 1. Definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merujuk pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ. Pertumbuhan dapat diukur dan diamati secara jelas. B. Perkembangan lebih kompleks dan bersifat kualitatif, berkaitan dengan kemampuan berpikir, emosi, bahasa, serta keterampilan sosial. Perkembangan seringkali tidak tampak secara langsung, tetapi dapat diamati melalui kematangan kemampuan anak. C. Contoh nyata. Pertumbuhan, seorang anak kelas 3 SD bertambah tinggi sekitar 5 cm dalam waktu 6 bulan. Perkembangan, anak tersebut menunjukkan kemampuan berpikir kritis ketika mampu menjelaskan pilihannya dalam pelajaran matematika. 2. Contoh nyata pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari. A. Pertumbuhan fisik. Seorang anak SD yang memasuki masa pertumbuhan mengalami perubahan fisik, seperti bertambahnya tinggi dan berat badan. Perkembangan ini bisa dipantau melalui pemeriksaan kesehatan rutin. Misalnya, seorang anak kelas 5 SD mungkin memerlukan perhatian khusus terkait pola makan dan aktivitas fisiknya karena masa pubertas mulai mendekat. B. Perkembangan kognitif dan bahasa. Anak-anak SD mengalami perkembangan bahasa yang cepat. Misalnya,
Seorang siswa kelas 2 SD yang awalnya hanya bisa membaca kata-kata sederhana, kini mampu membaca kalimat panjang dan menceritakan kembali dengan bahasa lebih kompleks. C. Perkembangan emosional dan sosial. Anak mulai belajar mengatur emosi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Misalnya, seorang anak kelas 4 SD yang sebelumnya sulit menerima kekalahan, kini mampu mengendalikan emosinya dan menghargai kerjasama tim, menunjukkan perkembangan sosial dan emosional yang lebih matang. 3. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak SD. A. Gizi. Nutrisi yang baik penting untuk pertumbuhan fisik yang optimal. B. Lingkungan keluarga. Dukungan emosional dari keluarga berperan dalam perkembangan psikososial anak. C. Pendidikan. Lingkungan sekolah dan interaksi dengan guru mendorong perkembangan kognitif anak. D. Genetik. Faktor genetik memengaruhi pola pertumbuhan anak. 4. Peran guru dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Guru memiliki peran penting dalam mengamati dan mendukung proses pertumbuhan serta perkembangan anak di sekolah. Tindakan guru meliputi memfasilitasi lingkungan yang sehat, mengadakan kegiatan fisik secara teratur, seperti olahraga pagi. B. Memberikan rangsangan belajar yang tepat. Tugas-tugas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, misalnya permainan edukatif yang merangsang kemampuan bahasa dan logika. C. Membangun aspek sosial dan emosional. Guru mengajarkan keterampilan sosial melalui permainan kelompok dan diskusi untuk membantu anak mengembangkan pengendalian emosi dan keterampilan komunikasi. 5. Implikasi dalam dunia pendidikan. Penerapan kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam pendidikan di SD menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebutuhan anak. Guru dan orang tua harus bekerja sama untuk memantau perkembangan anak dan memberikan dukungan atau intervensi jika diperlukan. 6. Kesimpulan, memahami pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting bagi pendidik dan orang tua. Dengan pemahaman ini, guru dapat memberikan dukungan yang tepat dalam proses pembelajaran, dan orang tua dapat menciptakan lingkungan rumah yang kondusif. Kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan anak memberikan dasar ilmiah untuk memfasilitasi perkembangan anak sesuai tahap usia mereka. C. Pembawaan dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Kajian tentang pembawaan nature dan lingkungan, nurture, dalam proses pembelajaran merupakan salah satu tema penting dalam psikologi pendidikan. Pembawaan merujuk pada faktor-faktor biologis atau genetik yang mempengaruhi kemampuan belajar seseorang, sedangkan lingkungan mencakup semua faktor eksternal seperti pengalaman, pendidikan, budaya, dan interaksi sosial yang membentuk proses belajar. 1. Pembawaan nature dalam proses pembelajaran. Pembawaan merujuk pada aspek-aspek alami atau bawaan sejak lahir yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa, seperti A. Kecerdasan bawaan. Beberapa siswa mungkin memiliki potensi kognitif yang lebih tinggi karena faktor genetik. Misalnya, seorang anak yang secara genetik memiliki kemampuan matematika yang kuat mungkin lebih cepat memahami konsep-konsep numerik di kelas. B. Kepribadian. Faktor-faktor seperti introversi atau ekstroversi dapat memengaruhi cara siswa belajar. Siswa ekstrovert mungkin lebih nyaman berkolaborasi dalam kelompok, sedangkan siswa introvert lebih suka bekerja sendiri. C. Bakat. Seorang anak mungkin dilahirkan dengan bakat seni, musik, atau kemampuan fisik yang unggul. Ini bisa membuat mereka lebih cepat berkembang dalam bidang-bidang tersebut. D. Kesehatan fisik dan mental. Faktor genetik juga mempengaruhi kesehatan siswa. Siswa yang lahir dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, mungkin menghadapi tantangan belajar yang berbeda. Lingkungan dalam proses pembelajaran. Lingkungan mencakup faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran anak. Berikut beberapa aspek lingkungan yang berperan. A. Keluarga. Pola asuh orang tua, ketersediaan dukungan pendidikan di rumah, dan interaksi sosial dalam keluarga sangat memengaruhi perkembangan belajar siswa. Misalnya, siswa yang berasal dari keluarga yang mendukung pendidikan cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk belajar. B. Sekolah. Lingkungan sekolah, termasuk guru, metode pengajaran, dan fasilitas belajar juga berperan penting. Guru yang mendukung dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa akan membantu mengoptimalkan proses belajar. C. Teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya dapat mempengaruhi sikap dan motivasi siswa terhadap belajar. Kelompok teman yang rajin belajar dapat mendorong siswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya. D.
Kondisi sosial ekonomi. Siswa dari keluarga dengan sumber daya ekonomi yang lebih baik seringkali memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, sumber belajar tambahan, dan fasilitas yang mendukung. Budaya dan lingkungan masyarakat. Norma dan nilai budaya serta lingkungan sosial di sekitar siswa juga mempengaruhi proses belajar. Misalnya, dalam budaya yang sangat menghargai pendidikan, siswa cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Interaksi pembawaan dan lingkungan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh pembawaan atau lingkungan secara terpisah, tetapi juga dari interaksi antara keduanya. Contoh, A. Anak berbakat dalam seni, bawaan yang tumbuh di lingkungan yang mendukung kreativitas, lingkungan, seperti sekolah yang memiliki program seni yang kuat dan keluarga yang mendukung, akan lebih berkembang dibandingkan anak yang tidak mendapat dukungan dari lingkungannya. B. Siswa dengan kecerdasan matematika bawaan yang menonjol dapat mencapai potensi penuh jika ia mendapat pengajaran yang berkualitas dan materi pelajaran yang menantang di sekolah. 4. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembawaan, kecerdasan bawaan dalam pembelajaran matematika. Seorang siswa SD bernama Andi mungkin secara alami memiliki kemampuan berpikir logis yang kuat. Di kelas matematika, ia lebih cepat memahami konsep-konsep abstrak seperti pecahan atau geometri dibandingkan teman-temannya. Namun, untuk mengoptimalkan potensinya, lingkungan juga memainkan peran penting. Jika gurunya menyediakan tantangan tambahan seperti soal-soal matematika yang lebih kompleks dan memberikan umpan balik yang membangun, Andi akan lebih berkembang. B. Lingkungan. Dukungan keluarga dalam membaca. Seorang siswa bernama Rina mungkin tidak menunjukkan minat besar dalam membaca sejak awal. Namun, orang tuanya selalu menyediakan waktu untuk membacakan cerita sebelum tidur, mengajak Rina ke perpustakaan, dan menyediakan buku-buku yang menarik di rumah. Akibatnya, minat Rina terhadap membaca tumbuh, dan ia menjadi salah satu siswa yang pandai dalam memahami teks dan bercerita di sekolah. C. Kombinasi pembawaan dan lingkungan. Bakat musik. Siswa lain, Siti, mungkin memiliki bakat musik bawaan. Dia suka menyanyi sejak kecil, tetapi jika dia tidak diberi dukungan, seperti les musik atau kesempatan bermain alat musik di sekolah, bakat tersebut mungkin tidak berkembang secara optimal. Jika Siti bersekolah di lingkungan yang mendukung kegiatan musik, seperti sekolah dengan program musik yang kuat, bakatnya bisa tumbuh dan berkembang menjadi kemampuan yang lebih maju. 5. Di sekolah dasar, baik faktor pembawaan maupun lingkungan sangat penting dalam proses pembelajaran. Berikut beberapa contoh bagaimana keduanya diterapkan dalam pendidikan anak SD. A. Pengajaran yang berfokus pada individualitas siswa. Guru perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan bawaan yang berbeda-beda, sehingga pengajaran yang disesuaikan dengan kecepatan belajar dan minat setiap siswa akan membantu mereka berkembang secara optimal. Lingkungan belajar yang mendukung. Guru dan sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, seperti menyediakan materi belajar yang variatif, metode pengajaran yang menarik, dan ruang untuk eksplorasi minat dan bakat siswa. C. Dukungan dari rumah. Orang tua dan keluarga juga harus menciptakan lingkungan rumah yang mendukung, seperti memberikan akses ke buku, mainan edukatif, atau kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan kognitif dan sosial anak. 7. Kesimpulan. Pembawaan dan lingkungan adalah dua faktor kunci yang saling berinteraksi dalam mempengaruhi proses pembelajaran anak. Dalam konteks pendidikan anak SD, pemahaman tentang bagaimana faktor bawaan seperti kecerdasan, kepribadian, dan bakat berinteraksi dengan faktor lingkungan seperti dukungan keluarga, sekolah, dan kondisi sosial ekonomi sangat penting untuk menciptakan strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung potensi penuh siswa. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah dasar yang menggambarkan bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang secara fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Memahami prinsip-prinsip ini sangat penting dalam pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar SD, agar guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak. 1. Prinsip-prinsip perkembangan. A. Perkembangan adalah proses yang berkelanjutan. Anak berkembang secara bertahap dari satu tahap ke tahap berikutnya. Setiap anak berkembang dalam kecepatan yang berbeda, tetapi proses ini terus berlangsung. Contoh, di kelas 1 SD, anak yang baru belajar membaca
akan berkembang seiring waktu dengan latihan konsisten hingga mampu memahami kalimat lebih kompleks. B. Perkembangan mengikuti urutan yang dapat diprediksi. Perkembangan terjadi secara berurutan. Misalnya, motorik kasar, berjalan berkembang lebih dulu sebelum motorik halus, menulis. Contoh, di SD, siswa akan memegang pensil dengan benar sebelum mulai menulis huruf dan kata. C. Setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Meskipun semua anak melalui tahap perkembangan yang sama, kecepatannya bisa berbeda karena faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman. Contoh, di kelas 2 SD, ada siswa yang sudah lancar membaca, sementara lainnya masih belajar mengenali huruf. D. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik memberikan potensi dasar, sedangkan lingkungan seperti keluarga dan sekolah membantu memaksimalkan potensi tersebut. Contoh, anak dengan bakat matematika akan berkembang lebih cepat jika didukung dengan latihan dan stimulasi yang tepat. E. Perkembangan melibatkan aspek fisik, kognitif, dan emosional. Perkembangan tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir, emosi, dan interaksi sosial. Contoh, di kelas 3 SD, siswa belajar berhitung dan berinteraksi saat bekerja dalam kelompok, mengembangkan aspek kognitif dan sosial. F. Perkembangan dipengaruhi oleh masa sensitif. Ada periode tertentu di mana anak lebih mudah belajar keterampilan baru, disebut masa sensitif. J. Perkembangan bersifat kumulatif. Setiap tahap perkembangan dibangun di atas tahap sebelumnya. Pengalaman awal akan mempengaruhi perkembangan di tahap berikutnya. Contoh keterampilan motorik kasar yang dikuasai di masa bayi mempengaruhi keterampilan menulis di masa anak-anak. Perkembangan melibatkan interaksi antara nature dan nurture. Faktor genetik menyediakan potensi, sementara lingkungan, keluarga, teman, pendidikan membentuk perkembangan tersebut. I. Perkembangan melibatkan berbagai aspek. Perkembangan tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga mental, sosial, dan emosional yang saling mempengaruhi. J. Perkembangan menunjukkan prinsip cephalocaudal dan proximodistal. Cephalocaudal, perkembangan dari kepala ke kaki. Proximodistal, perkembangan dari bagian tubuh dekat ke pusat sebelum bagian yang lebih jauh, seperti tangan atau kaki. Perkembangan dipengaruhi oleh periode sensitif. Masa-masa tertentu penting bagi perkembangan. Misalnya masa balita untuk bahasa. L. Perkembangan menuju integrasi dan diferensiasi. Perkembangan awal bersifat umum dan sederhana, kemudian menjadi lebih spesifik dan kompleks. M. Perkembangan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Lingkungan seperti keluarga, teman, dan sekolah mempengaruhi perkembangan anak, termasuk kepribadian dan keterampilan sosial. 2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan SD. A. Pembelajaran membaca. Di kelas 1 SD, anak belajar mengenali huruf dengan cara yang menyenangkan, seperti lagu atau permainan. Ketika mereka sudah mengenali bunyi huruf, mereka mulai belajar membaca kata-kata. B. Pengembangan kemampuan sosial. Di kelas 3 SD, siswa bekerja dalam kelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial, seperti berbagi ide dan bekerja sama. C. Pengembangan motorik. Di kelas 4 SD, guru merancang kegiatan fisik seperti olahraga atau latihan menulis untuk mengembangkan motorik kasar dan halus anak. Kesimpulan, prinsip-prinsip perkembangan memberikan panduan penting dalam memahami bagaimana anak-anak tumbuh dan belajar. Memahami prinsip ini membantu guru merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak di setiap tahap. Closing statement. Sebagai pendidik, pemahaman terhadap prinsip-prinsip perkembangan anak adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung. Dengan mengenali bahwa setiap anak memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda, kita dapat merancang pengalaman belajar yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mari kita ingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang memahami dan mendukung setiap aspek perkembangan siswa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari di kelas, kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berinteraksi sosial dengan baik dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam perkuliahan ini. Mari kita terus belajar dan berinovasi demi masa depan anak-anak kita.